Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyampaikan presentasi mengenai standar mutu dan akreditasi lembaga pendidikan pesantren. Perkenalkan, nama saya Sandi Muhammad Ramdhani dari PAI kelas 3B, akan menyampaikan mengenai seputar tujuan presentasi ini. Tujuan presentasi ini yang pertama untuk memahami pengertian standar mutu, akreditasi, mengetahui komponen mutu pesantren, serta memahami pentingnya akreditasi dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan pesantren. Ya, baik, yang pertama kita harus mengetahui apa itu standar mutu. Standar mutu adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas suatu lembaga pendidikan. Dalam konteks pesantren, standar mutu menjadi pedoman agar seluruh kegiatan pendidikan berjalan secara efektif, terarah, dan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berilmu, serta memiliki kompetensi yang baik. Standar mutu juga berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, sehingga tujuan pesantren dapat tercapai secara optimal. Kemudian kita harus mengetahui apa itu akreditasi. Akreditasi adalah proses penilaian secara menyeluruh terhadap kelayakan dan mutu suatu lembaga pendidikan beserta standar yang telah diterapkan. Melalui akreditasi, lembaga pesantren dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana kualitas pengelolaan pembelajaran, sarana, prasarana, tenaga pendidik, dan hasil pendidikan yang telah dicapai. Akreditasi bukan hanya penilaian administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya, komponen atau indikator mutu pesantren. Beberapa indikator mutu yang menjadi perhatian dalam pengelolaan pesantren antara lain, yang pertama, kurikulum dan pembelajaran. Kesesuaian kurikulum dengan tujuan pendidikan pesantren, efektivitas proses pembelajaran. Nah, yang kedua, tenaga pendidikan dan kependidikan. Kompetensi guru, ustadz, dan tenaga pendidikan, proses profesionalisme dalam menjalankan tugas. Poin yang selanjutnya, sarana prasarana. Ketersediaan ruang belajar, perpustakaan, asrama, masjid, dan fasilitas pendukung lainnya. Kemudian yang keempat, manajemen dan tata kelola. Perencanaan, diantaranya perencanaan program, pengorganisasian kegiatan, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik dan santri atau santri. Prestasi akademik dan non-akademik, pembentukan karakter dan akhlak. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang terakhir, hubungan dengan masyarakat. Kerjasama dengan orang tua, alumni, dan masyarakat sekitar. Nah, itu poin-poin dari komponen atau indikator mutu pesantren. Kemudian, apa manfaat akreditasi bagi pesantren? Nah, yang pertama, mengetahui tingkat mutu dan kualitas lembaga pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan. Kemudian yang keempat, mendorong peningkatan profesionalisme tenaga pendidik. Kemudian yang kelima, membantu pesantren
memperoleh pengakuan dari berbagai pihak. Yang keenam, menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Nah, itu manfaat akreditasi bagi pesantren. Kemudian poin yang selanjutnya, analisis dan contoh penerapan di lapangan. Nah, bagaimana? Yang pertama, dalam prakteknya pesantren yang menerapkan standar mutu akan melakukan berbagai upaya yang seperti menyusun program kerja tahunan, melaksanakan supervisi pembelajaran, mengadakan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidikan, menjaga kebersihan serta kelengkapan sarana prasarana. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi hasil belajar santri secara berkala. Nah, itu merupakan salah satu di antaranya analisis dan contoh penerapan di lapangan. Sebagai contoh, sebuah pesantren yang memiliki sistem administrasi yang baik, guru yang kompeten, secara fasilitas pembelajaran yang memadai, biasanya memperoleh hasil akreditasi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar mutu sangat berpengaruh terhadap kualitas lembaga pendidikan pesantren. Kesimpulannya, standar mutu merupakan pedoman yang digunakan untuk menjamin kualitas pendidikan di pesantren. Sementara itu, akreditasi merupakan proses penilaian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan dan mutu lembaga pendidikan. Penerapan standar mutu dan pelaksanaan akreditasi sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas pendidikan, profesionalisme tenaga pendidik, serta kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang terakhir, saya akan menampilkan tayangan diambil dari sebuah video yang ada dari YouTube, yaitu Pesantren Modern Terpadu PMT Profesor Dr. Hamka 2 Padang. Nah, dalam video ini akan ditayangkan keseharian santri di pesantren dari mulai bangun tidur hingga istirahat pada malam. Ada sholat tahajud, ada deresan Al-Quran bersama, sorogan, dan lain-lainnya. Nanti silahkan simak video ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Ada yang di ruang labor komputer, labor seni, labor bahasa, dan lain-lain.
akan kembali ke asrama. Nah, kegiatan selama di dalam asrama yaitu murojaah dan belajar didampingi oleh Ustadz Ustazah wali kamar sampai pukul 10 malam. Setelah itu, santri akan bersiap untuk tidur. Sebelum tidur, pastinya cuci muka dulu ya. Jangan lupa berwudu, membaca zikir, dan berdoa sebelum tidur. Nah, sobat santri, itulah kegiatan santri selama 24 jam. Seru kan? Nah, mungkin itu guys Jika kamu sebuah sudah video pandai dari sekolah pada umumnya, yang diambil oke, dari sobat santri, YouTube. segitu Semoga informasi bermanfaat.